Satu rumah tinggalnya ya di kamar kecil, terus nggak ada ruang tamu, cuma kamar tok. Ya. Saat kita pada bangunnya kesiangan, telat ke sekolah, dia udah bangun tidur, dia cuci baju dulu, ke pasar dulu ya. Kenapa baju baby? Aku yang nanya ya, kenapa baju baby? Tolong kita jalanin, itu pokoknya sampai jam 3 pagi, jam 6 bangun lagi, itu selama 3 bulan. Jadi tidur cuma 3 jam, 4 jam lah. Hati-hati loh, ambigu itu. Ya, benar. Halo semuanya, welcome to Creative Mind. Dan bersama saya udah ada manusia satu yang susah banget diundang. Sibuk katanya ya. Ya lalu perlu jadwal dulu 1 bulan nih, 1 bulan ya. 1 bulan gila. Perkenalan dulu, namanya Jumaliu. Ya, Yes? Jumaliu. Biasanya pakai Juminten. Oke, teman-teman kalau misalnya mau tahu soal saya mau nanya soal si kehidupan seorang bapak satu ini. Ya. Dia ini sebenarnya perjalanannya cukup menarik dari awal dia dari daerah. Bukan desa, perumahan elit. Oke. Cuman jauh dari jangkauan aja, kan elit kan jauh jangkauan kan? Perumahan elit di mana kalau boleh tahu Pak? Itu di Sambas. Di Sambas tuh ada satu pulau kecil lagi, itu di Jawai. Sambas itu udah termasuk kecil. Sambas itu kabupaten, Bos. Gede. Kabupaten, oh gede. Gede. Oh, Sambas itu daerah Kalimantan Barat ya? Kalimantan Barat. Terus gua di pulau kecilnya lagi di Jawai. Kalau mau ke Jawa itu dari Sambas harus naik kapal. Enggak, naik ferry. Oke. Sekarang udah ferry, dulu sampan. Ada sampan kecil, ada ferry juga, ada kapal yang agak sedikit gede juga gitu. Ada pilihannya banyak. Jadi teman-teman bisa bayangin lah ya, maksudnya seberapa terpencilnya si Jawa itu ya. Nah, nggak boleh terpencil, elit. Seberapa elitnya tempat si Jawa itu. Nah, akhirnya memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Sekolah kelas SMA. SMA. Iya, SMA 1 ya? Ya. Dan itu waktu itu masih belum bisa bahasa Indonesia sama sekali. Itu bukan mitos, itu fakta. Emangnya di perumahan elit itu nggak belajar bahasa Indonesia? Kita ngomongnya Mandarin. Enggak, jadi di tempat kita itu mungkin mayoritasnya itu orang Cindo, otomatis ngomongnya bahasa Ke. Terus kita ngomongnya bahasa Melayu bukan kayak Melayu Malaysia, tapi lebih Melayu kampung. Jadi kalau kita ngobrol sama orang di sini mungkin nggak ngerti gitu loh. Oh, Melayu Indonesianya bisa tapi terbata-bata. Oh, jadi kenapa tiba-tiba memutuskan buat merantau? Nah, ini berarti merantau ya sekolah ya, merantau ke Jakarta. Why? Jadi sebenarnya kan kita dari keluarga petani ya, Pantesan dulu six pack, berotot, badan kayak kuli gitu. Jadi kita petani itu pokoknya dari papa sama mama saya itu kita diwajibkan ke kebun. Kalau lagi panen padi, panen jagung, panen kacang hijau, aduh itu tangan kita pasti udah kayak luka. Atau berurat semua? Enggak kebelet gitu loh. Jadi pasti kayak alergi gitu, bisa gatel banget. Nah, terus gue langsung dikasih kesempatan sama koko saya, kalau lu mau nggak sekolah di Jakarta katanya. Gue langsung bilang mau. Buat apa? Menghindarin itu, melahirkan diri dari perkebunan dan pertanian itu loh. Itu sih tujuan utamanya di situ. Oh, berarti Koko yang biayain semua waktu itu ke Jakarta? Iya, benar sekali. Nekat, nggak tahu apa-apa, nggak kenal Jakarta, hajar aja? Sebenarnya sebelumnya gue udah pernah datang ke Jakarta 2-3 kali, ya kan. Tapi udah tahu kondisi seperti itu ya. Kayaknya lebih baik daripada jadi petani, lebih baik beradu nasib di kota dulu aja sekolah gitu. Oh, jadi dulu kepikiran cuma mau keluar doang dari pertanian itu? Yes. Nggak ada kepikiran buat kayak sekarang, kayak mulai bangun usaha apa gitu-gitu? Nggak ada. Terus dari perantauan itu, maksudnya setelah akhirnya pindah ke Jakarta, itu tahun berapa sih kalau boleh tahu? Jangan kita keluar umur. Oh ya. Tahun berapa sih itu? Tahun 2002 ya maksudnya. 2002 ya? Iya. 2002, oke, berarti pindah ke Jakarta. Apa yang dirasakan waktu pindah? Mulai merantau itu? Karena kita pindah ke rumah yang mungkin dulu koko saya itu sablon ya. Jadi udah tahu kalau mereka yang kerja sablon pasti tahu. Ini Koko yang biayain? Ya, Koko yang biayain. Satu rumah tinggalnya ya di kamar kecil, terus nggak ada ruang tamu, cuma kamar tok. Ya kita kadang tidur juga di luar. Kalau intinya sih tidurnya ya secukupnya aja lah. Hidup sederhana.
sangat sederhana. Sangat sederhana. Iya. Ya, tapi enjoy. Ya, enjoy waktu itu pagi karena kan koko saya juga bujang ya. Jadi sekolah kan jam 7 ya. Jam 7 aku berarti mesti jalan kaki jam setengah 7 ke sekolah. Aku udah bangun jam setengah 5 tiap pagi, bangun jam setengah 5 itu buat cuci baju. Cuci baju di mana bangun pergi? Pagi-pagi bangun cuci baju, habis cuci baju ya ke pasar belanja sayur, makanan buat nanti sore makan gitu. Di Nah, saat habis itu baru ke sekolah. di saat kita pada bangunnya kesiangan, telat ke sekolah, dia udah bangun tidur, dia cuci baju dulu, ke pasar dulu ya. Wah, Ya. perjuangan sekali ya. Ya, Terus untuk pergaulan gimana pas merantau? Mengalami kesulitan nggak sih dengan orang-orang yang lebih elit? sebenarnya sih nggak ada sih, yang penting kita bersyukur aja sih. Nggak ada. Cuman bahasa aja sih. Mungkin pertama kali agak sedikit berbeda. Kita ngerti, cuman kalau mau ngomong bahasa Indonesia tuh agak sedikit masih ada logat-logat Melayu sama logat-logat Cindonya gitu loh. Tapi nggak mengalami bullying apa gitu-gitu kayak. Adanya gue bully orang sih. Saya salah satu korbannya. Saya korbannya. Oke. Nah, dari merantau akhirnya sekarang mulai bisa membangun usaha 1 triliunan. Amin. Amin. Oh ya, nanti pecah saya ganti orang kaya. Nah, mau mengkupas nih secara detail nih maksudnya. Mana jeruknya? Mau kupas. Oke. Akhirnya kenapa tiba-tiba bisa kapan pasti pertama karir dulu dong, Ya, kerja benar. dulu kan. Benar. Kerja di tempat daging itu ya awal-awal ya. Terus Enggak. sekolah. Jadi kalau kerja itu gue benar-benar kayak kutu loncat ya. Nah, Karena kan pertama saya kerjanya uang pasti, karena anak perantau kerjanya uang. Saya sambil kuliah aku udah kerja. Kuliah itu aku buka toko, jadi bantuin Koko buka toko. Jadi Koko nggak punya toko nih, akhirnya gue bukain toko toko handphone sampai Oke. punya 2 cabang ya kan. Habis itu aku bilang kayaknya gue nggak mungkin di handphone nih, gue bilang gitu kan. Maksudnya karirnya kan cuma jadi pedagang biasa, gue nggak mau jadi pedagang biasa. Akhirnya aku tahu kalau bahasa Indonesia gue tuh masih kurang lancar, komunikasi skill juga kurang bagus. Akhirnya aku ikut teman di travel itu sekitar 10 bulan. Aku pindah lagi ke tempat kerja itu perusahaan permen. Kalau pernah lihat permen yang ada logo hotel, ada permen logo bank itu, aku kerja di situ. Jadi aku salah satunya sales di situ. Itu kerja sekitar 11 bulan atau 1 tahun lah ya. itu di travel jadi apa? Sorry. Lebih ke admin Sales sih, juga? Oh, lebih ke admin. Tapi kadang suka diajak keluar juga sih. Oke. Jadi kita bikin kayak di travel itu bikin itinerary. Jadi habis misalnya dia trip ini ke Swiss, apa aja sih kita itinerary gitu. Terus pindah ke perusahaan permen yang khusus itu permen promosi. Itu sekitar 1 tahun. Habis itu aku pindah lagi ke mungkin sebut mereknya aja nggak apa-apa ya. PT Sukanda Jaya itu kalau orang tahu mungkin bisa kayak susu es krim Diamond. Jadi salah satu usahanya lagi itu ada di PT Sukanda Jaya, itu lebih ke masukin barang-barang atau makanan atau daging-daging ke restoran, hotel, catering gitu. Horeca. Distributor dong. Dia itu distributor besar seluruh Indonesia. Nah, habis itu aku pindah lagi. Di situ lama ya, Pak? Paling lama di Sukanda itu ya? 1 tahun 3 bulan. Semua cepet-cepet semua ya 1 tahun Iya, ya? Oke. karena mau Untung kejar ketemu jodoh di Sukanda. uang. Iya, di Sukanda aku ketemu jodoh, ketemu istri gue, dan sekarang jadi nikah. Oke, terus Dari Sukanda Jaya aku pindah ke Carun Pokpan. Carun Pokpan itu mungkin terkenalnya kalau merek-merek yang di luar itu mungkin terkenalnya itu Chicken Nugget Fiesta, merek Golden. Tapi kita di divisinya khusus masukin daging ayam ke kayak mungkin let's say ke Solaria, ke KFC, ke AW, ke restoran-restoran lah. Oke, Gitu. Nah, berarti habis itu tahu aku kualitas makanan ya, kualitas Ya. daging, tahu Ya, semua ya, es tahu. krim. Dari situ aku udah bosan kerja, tapi waktu kerja di Sukanda Jaya aku udah sambil nyambi jadi insurance juga, orang insurance. Iya. Terus habis itu aku mau import barang, sebenarnya aku mau bisnis sendiri, mau import. Dulu itu LED belum ada. Jadi aku rencana mau import LED. Terus aku emang gak ada basic bisnis ya. Akhirnya aku tanya-tanya sama dulu, sekarang papa mertua. Jadi istriku punya orang tua, dulu masih pacaran, aku tanya dia kalau bisnis kayak gini gimana. Aku minta dia ajarin aku bagaimana untuk memaintain SDM, maintain bisnis seperti apa. Iya. Akhirnya kita coba survei,
kemungkinan bagus gitu kan, karena di Indonesia belum ada LED. Akhirnya dari istri punya papa ajarin bla bla Ini bla. LED ini LED lampu. Lampu bola. lampu bola. Oh, oke. Jadi dulu belum ada, akhirnya nggak jadi. Akhirnya katanya kamu belajar dulu aja bagaimana. Oh, belum coba. Belum coba, udah kita udah survei semuanya. Akhirnya dia bilang, karena bisnis ini bukan bicara tentang lu punya uang, lu punya barang, lu jual, bukan. Tapi bicara bisnis ini adalah kamu harus bisa mengolah SDM, harus bisa mengolah manajemen, Tuh. harus bisa tahu cara jualnya juga, harus pakai cara mengoleknya juga. Intinya lingkupnya banyak, bukan cuman jual beli bukan. Iya. Karena kan kamu di sini libatkan manusia, karena bisnis itu harus kayak semacam delegasi sih sebenarnya, lebih ke delegasi. Berarti bangun sistem dong, ya kan? Sistem, biar bener. bisa autopilot gitu kan. Yes, autopilot, bener banget. Dari situ akhirnya memutuskan untuk si baju ini belum. Masih panjang. Oke, Masih 1 panjang. jam lagi guys. Oke. Singkatnya adalah setelah 3 tahun aku kerja di situ, aku memutuskan untuk resign. Aku bilang aku nggak bisa kerja lagi karena aku mesti usaha sendiri karena udah punya anak ya. Oh, ini waktu itu kerja sama yang si mertua ini ya? Nggak, jadi mertua punya partner bisnis 4 orang. Jadi percayakan saya sebagai direktur utamanya. Oh, oke. Jadi mertua punya Lalu saham. udah direktur utama ya, tapi masih mau lepas ya? Iya, karena meskipun direktur tetap kerja sama orang ya. Oke. Jadi akhirnya karena aku udah belajar banyak kan ya dari empat sosok ini, yang satu jago manajemen, satu lagi jago sales, satu lagi jago marketing, satu lagi jago di SDM. Jadi akhirnya gue banyak belajar dari 4 bos ini gitu loh. Akhirnya gue coba usaha sendiri tapi di dunia yang berbeda ya, di baju baby. Kenapa baju baby? Aku yang nanya ya, kenapa baju baby? Jadi waktu itu karena pasarnya kan udah banyak baju baby juga ya? Ya. Belum dulu? Banyak. Karena mungkin background kita emang satu keluarga kita itu emang di background tekstil ya, garment ya, kita ngomong gitu ya, karena ada koko, ada yang kerja sablon, konveksi, bordir gitu kan. Akhirnya rata-rata orang Kalimantan gitu ya? Iya, akhirnya aku pikirkan kenapa nggak pergunakan kesempatan ini gitu loh. Akhirnya aku kasih tahu istriku kan sering belanja tuh. Waktu itu anakku belum lahir, masih hamil, istriku masih hamil 6 bulan 7 bulan gitu, terus belanja baju lagi. Aku bilang, uang kita kalau kamu belanja lagi itu kayak 6 bulan udah habis nih, nanti kita bisa hidup di ketiak orang tua nih, aku bilang gitu kan. Aku bilang yaudah, aku putusin resign sambil jalan dengan uang tabungan yang ada. Akhirnya ya kita mulai dengan bisnis baju. Mulai produksi sendiri dari bantuan si Koko itu yang sablon? Enggak. Oh enggak, berarti produksi sendiri, buka toko? Enggak. Nah, enggak buka toko, terus gimana cara jualannya? Jual diri ya. Jadi mau nggak gitu? Oh, enggak, jangan tiruin itu. Itu nggak bagus. Jadi gini, waktu itu ini nekat sih. Jadi bisnis itu harus nekat. Kan aku udah punya kayak 4 mentor yang sebelumnya kan, udah tahu caranya. Akhirnya aku nekat dan artian adalah karena udah nggak punya duit. Jadi aku pun bisnis ini aku jual emas kawin dan berarti ini udah bukan udah bukan original ya? Ini sisa satu-satunya. Berarti semua dijual. Nah, habis itu anak kan udah lahir kan, anak juga dapat emas juga kan. Jadi dijual lagi. Anaknya nggak dijual, bukan emasnya. Emas ya. Jadi dapatlah kurang lebih sekitar 19.800.000 sekian, let's say 20 juta lah ya. Itu jadi modal awal. Aku modal awal tuh beli kain. Aku produksi di loteng rumah. Jadi rumahku itu kita bikin meja, kita potong. Jadi potong, kita jalanin itu pokoknya sampai jam 3 pagi, jam 6 bangun lagi, itu selama 3 bulan. Jadi udah cuma 3 jam, 4 jam lah. Itu produksi berarti udah sewa hire orang dong buat? Kagak, aku sendiri sama kokoku. Ya. Oh ya? Iya. Oh, jadi turun tangan sendiri. Sendiri, akhirnya itu. Awal-awal bikin berapa produk? 2 produk aja. 2 produk, tapi satu produk berapa banyak? Satu produk itu 6 SKU, 2 produk berarti 12 SKU ya. Jadi jualan, kebetulan dulu itu belum ada Shopee, belum ada Tokopedia kayaknya. Masih BBM kah?
Enggak. Dulu itu kita nggak pernah mau jual kayak lewat, Tokopedia. ya kita nggak pernah mau jual lewat Kaskus, bukan. Dulu itu namanya apa ya? Toko Bagus kalau nggak salah. Toko Bagus. Iya. Iya, ada. Toko Bagus yang Ha. sekarang kalau nggak salah jadi OLX ya. Iya. Dulu jualnya Toko Bagus sama Tokopedia kayaknya sudah ada mulai, tapi masih banyak orang yang trust akan online gitu kan. Akhirnya aku kembang di situ, ciptain permintaan. Waktu itu ciptain permintaan, ternyata langsung ada permintaan dan kebetulan toko-toko pada minta lah, intinya gitu sih. Kok bisa? Maksudnya kok bisa sampai kan produk baru, brand baru. Kita sebut brandnya dulu ya, brandnya Kezo ya. Iya, brandnya Kazel. Kazo. Kazo apa Kezo bacanya? Kazel. Kazo, oke. Kezo. Nah, si Kazel ini kan brand baru, sedangkan banyak saingan. Ah, Terus masuk ke marketplace berarti Tokopedia. Dan Ya. Tokopedia pasti juga udah banyak juga dong brand-brand baby dulu kan. ya. Kenapa bisa ada orang yang notice sama si brand Kazel ini? Nah, Strateginya apa nih biar orang nggak ada permintaan sampai toko-toko pun mau ambil? jadi intinya gini, pertama kali itu adalah aku ciptain permintaan dulu. Bagaimana ciptain permintaan adalah pertama kita taruh ke toko pada bilang nggak mau karena ini toko baru, karena ini produk baru, brand baru, nggak dikenal orang. Mereka pada nggak mau. Kalau mau konsinyasi, aku bilang kalau bisnis consignment lebih baik tidur aja. Kalau bisnis consignment lebih baik tidur. Aku nggak mau. Tetap dengan pada prinsipnya kita. Akhirnya aku ciptain permintaan di online. Produk kita itu dulu nggak ada yang, ada satu orang yang pakai kotak tapi kurang menarik ya. Punya kita itu pakai kotak, pakai kayak gift set gitu loh. Jadi Serba ungu itu ya? ya serba ungu. Karena dia suka ungu. Ya, Tapi bukan berarti dia suka J. warna kebesaran ya ungu itu. Iya, Warna itu. kebesaran. Keagungan. Nah, akhirnya box itu kayak semacam cakep gitu loh. Jadi menarik orang untuk jualan lagi gitu kan, lebih gampang, sebagai gift set juga Sebuah bagus kado gitu. juga ya. Nah, dari situ kita ciptain permintaan, Lisa kecil mau ambil sama kita nggak bisa. Bisa, tapi harganya tinggi gitu kan. Oh, kamu nggak kasih. Bisa. Dengan harga yang Harga beda. sesuai quantity. Jadi mereka mau susah masuk tuh susah. Nah, itu salah satu trik menciptakan permintaan. Sombong. Ya, sombong. Jual mahal. Oh, oke. Jadi misalnya dia mesti nyampe segini baru dapat harga paling bottom nih. Aku reseller kecil kan mungkin mau ambil susah kan. Akhirnya mereka yang dulu reseller besar nggak mau ambil, mereka kontak terus nih, lu ambil dong gitu. Akhirnya mereka ambil gitu. Oh, itu strateginya. Triknya, itu salah satu triknya. Akhirnya dulunya yang kita tawarin ke reseller besar mereka mau ambil, mereka nggak mau ambil. Akhirnya mereka kontak kita. Dulunya aku mau kasih dia tempo, akhirnya dia sekarang cash gitu loh. Dibalikin lagi aja gitu loh. Dibalikin. Nah, Berarti lebih agak songong juga sih sebenarnya ya caranya, tapi berhasil juga. bukan sombong sih, tapi itu salah satu cara sih supaya bisa ini. Jadi ciptain permintaan dulu, permintaannya lebih baik ke reseller karena reseller kan kayak semacam kaki tangan kita ya gitu loh. Akhirnya dari situ permintaan reseller besar mau kontak kita untuk ambil barang. Nah, ada kejadian lucu. Aku tuh ketemu reseller kecil itu di daerah satu mall kecil gitu, mall besar di daerah Jakarta Timur gitu ya. Sebenarnya karena kan kita bukan dari dunia baby ya, jadi nggak tahu jual kemana gitu. Kita ketemu reseller kecil itu di salah satu mall itu, akhirnya habis ngobrol kita cuma di online dong, di Google kita bilang mau beli satu slow cooker di mall ini gitu kan, di mall ini slow cooker di mall ini. Ternyata pas ketahuan si toko ini jual. Nah, pas toko ini jual kita kaget, nih tokonya gede banget gitu kan. Dan dia suka ungu juga gitu. Akhirnya aku langsung suruh istriku ke mobil, kita ambil barang langsung tawarin ke dia dan Dia mau. Dan dalam waktu 1 minggu seluruh Indonesia terkenal brand kita. Oh, karena dari Hanya dalam 1 dia minggu, itu. dari dia. Oh, berarti ada momentumnya juga ya. Momentum, Saya dapat gitu. langsung terkenal semua ya. Ya dulu masih kenalkannya di online kan. Iya. Jadi akhirnya sekarang karena itu langsung seluruh Indonesia tahu brand kita sih. Puji Tuhan. Oke. Seperti itu, Pak. Nah, berarti nggak ada kayak pasang iklan apa-apa gitu awal-awalnya di Tokopedia atau mungkin endorse Itu ada sih, ada. awal-awal. Sampai sekarang masih ada. Dari Pas awal sampai baru sekarang pertama juga ada. ada. Sampai Oh, sekarang. ada, tetap ya. Tetap ada sampai sekarang, kita tetap pakai endorse mikro, makro sama artis sih. Terus ngomongin soal SDM, berarti kan udah ini kan udah pasti udah berkembang, butuh SDM yang lebih banyak. Ya. Ya kan? Gimana prosesnya? Dari nggak ada karyawan, Cuma berdua doang yang kerjain kan? bertiga sama kokoku ya, kita bisnis partner. Ya. Sama mbak yang bantuin kita, istriku jadi supir,
Istri ya sopir loh. Istri jadi supir ngantar-ngantar barang juga. Terus sekarang puji Tuhan ya cukup lah, banyak. Terus handle mereka gimana? Penuh dengan tantangan ya, karena kan manusia itu dinamis ya. Penuh. Karena paling susah itu kan biasa handle SDM kan? Ya, sebenarnya gini, SDM itu kan tim ya, tim kita itu kan bagaimana kita men-treat mereka. Intinya kan, inti dari psikologis itu adalah orang butuh perhatian. Nah, orang itu butuh perhatian ya. Nah, kalau sebagai timnya kita kan karyawan kita, mereka butuh perhatian apa sih dari sisi gaji lah ya, bonus dan lain sebagainya gitu loh. Jadi kita men-treat mereka itu membayar sesuai dengan apa yang mereka kerjakan sih. Itu salah satu caranya. Terus itu gitu, anggap dia sebagai tim sih, bukan sebagai bawahan. Jadi intinya ya kalau aku salah aku say sorry gitu loh. Kalau mereka salah aku tegur. Oke. Gitu sih. Pernah nggak sih mengalami kendala, tantangan Tantangan selama usaha ini, si Gazel ini? sampai sekarang sih masih banyak tantangan ya. Yang paling berat deh, coba apa? Yang paling berat ya. So far sih lebih ke, kalau tantangan paling berat sampai sekarang ini adalah lebih ke inovasi sih, inovasi produk. Maksudnya buat desain-desain barunya gitu-gitu. Iya, karena kan ibu-ibu itu kan maunya yang terbaru, maunya yang lagi happening apapun itu gitu ya. Sedangkan kita tuh lebih konsep ke basic ya, basic sama baju tidur gitu ya. Nah itu jadi salah satu tantangan kita juga itu inovasi sih, inovasi dan kreasi itu tantangannya. Terus kalau secara manajemen, secara SDM, so far sih enggak sih ya, biasa aja. Masih bisa dihandle, ya, masih bisa dihandle. ya. Masih bisa dihandle. Oke, kenapa kepikiran untuk jual online aja, nggak buka toko? Karena kalau orang dulu kan biasa kan harus punya toko nih, Ya. ya kan? Tapi kenapa si anak perantauan ini bisa kepikiran distributor aja deh langsung masuk ke toko-toko gitu kan? Jual online aja. Ya, benar. Jadi sebenarnya kalau kita punya toko sih nggak ada salahnya ya, nggak ada salah. Sampai sekarang punya toko juga nggak ada salah. Tapi gue cuma pakai konsep Indomie aja nggak punya toko Indomie, tapi dia punya warung Indomie di mana orang-orang jual, toko-toko yang jual itu mereka bisa gede. Rokok aja mereka nggak punya rokok ya, mereka nggak punya toko rokok, tapi mereka subs ke orang-orang jual distribusi. Begitu dengan produk-produk lain gitu loh, mereka bisa gede banget, bisa besar banget. Berarti kalau di baju diterapkan seperti ini juga bisa nih gitu loh. Aku terapin seperti itu sih. Jadi konsepnya itu lebih kayak lebih ke praktis dan lebih ke jangkauan pasar lebih besar. Betul, kita nggak bisa pusingin sewa toko, bayar listrik apa. Jangan salah Bapak, jangan salah. Tetap ya, kantor sama produksi ya. Jadi enggak. Jadi toko-toko yang kita kerjasama juga kita ada bayar listing fee. Oh ada. Ada. Jadi misalnya pokok nih tokonya, misalnya toko A gitu kan. Di dalam kan mereka jual banyak brand gitu ya. Nah, ada brandnya kita di situ juga raknya. Nah, raknya itu kita ada listing fee-nya. Oh, bayar mereka. Ya, listing fee 1 tahunnya berapa. Oh, jadi ada warna ungu, Gazel gitu-gitu ya. Ya, terus sama kita taruh SPG juga. Oh, ya berarti sama aja kayak punya toko sebenarnya. Beda dong. Cuma kayak nitip Ya, toko tapi dong. mereka belinya barang putus. Oh mereka tetap beli putus. Putus. Tapi taruh SPG di sono. Ya, kita menyediakan jasa SPG di sana untuk jualan produk kita, sama ada rak kita gitu. Itu emang semua begitu ya? Rata-rata kalau tokonya mau kerjasama dengan kita, dengan support kita, ya kita pasti support seperti itu juga. Tapi ada toko yang nggak mau gitu. kalau toko jual sendiri aja gitu udah? Iya, jadi tergantung sih. Jadi ada toko yang mau menyediakan rak buat kita harus bayar, sama SPG harus kita bayar, seperti itu. Listing fee per tahun. Terus bayar SPG lagi, kasih komisi lagi ke SPG. Yes. Kalau SPG-nya jualan barang lain nggak masalah? Nggak masalah kan toko itu. Kalau misalnya SPG-nya nggak masuk, nggak ada yang jualin barang itu? Jadi gini, toko ini mereka punya sistem. Semua SPG kan banyak brand ya. Utamakan produk kamu dulu. Ternyata kalau produk kita nggak ada, bisa alih ke produk-produk lain. Gitu. Nggak apa-apa gitu? Nggak apa-apa. Karena kan mereka nggak dapat komisi dari produk lain. Nanti brand lain juga kayak gitu, bisa toko kayak gitu. Oh, saling membantu, saling backup gitu kan, karena bukan untuk sendiri juga, tapi untuk kepentingan toko ini. Gitu. Tapi diutamakan dengan produk masing-masing dulu nih. Ternyata kalau produk misalnya aku jual baju baby nih, atau baju sampai usia 16 tahun gitu kan. Nah, ternyata dia carinya itu produk yang lebih ke fashion. Aku kan nggak ada tuh, brand lain ada fashion kan, nah, dia jualin. Atau dia cari botol susu, atau dia cari pampers kan gua nggak ada. Jadi SPG tetap layanin gitu. Oh, gitu. Berarti harus ada, ya etika kerjanya juga ada lah ya. Kerjasama. Nggak harus egois ya. Nggak kayak lo.
Gue mau tahu nih strategi marketing buat si Kazel ini nih. Tadi kan udah ada satu, yang lu kayak seakan-akan menahan reseller mau beli sama lu, terus akhirnya reseller harus beli ke yang seller yang gede, Ya. ya kan? Jadi reseller gede cari sama lu, itu satu. Hmm. Terus ada endorsement juga, ya kan? Ada lagi nggak? Apalagi gitu strategi marketing untuk brand baru ini? Jadi kalau marketing itu sebenarnya semua produk hampir sama sih. Mungkin lebih yang tadi aku bilang lebih ke makro, mikro sama artis ya. Kita sekarang masih seperti itu. Tetap kita jalankan. Tapi yang pasti sih kalau barang kamu nggak bagus, kamu mau gimana pun akan susah yang naiknya ya. Berarti kualitas dulu Kualitasnya ya. ya. Udah harus ada diferensiasi. Jadi biasanya makanya aku bilang inovasi kreasi itu penting banget gitu. Jadi kalau barang kamu berbeda, terus kualitasnya bagus, dan apalagi kalau Indonesia itu cuma satu, harga terjangkau. Nah itu udah bagus, terjangkau, lu marketingin dengan berbagai cara, itu pasti naik sih Oh iya biasanya. bener ya, soalnya kalau misalnya di TikTok Live itu kayak Kazel selalu ada flash sale, cuci gudang, buy one get one ya. Iya. Itu salah satu cara kita untuk pertama marketing juga lebih ke brand, kedua juga lu untuk habisin barang. Tapi emang live gitu sekarang udah lagi zamannya ya sekarang ya? Ya, jadi kita punya tim TikTok Live itu 20 jam ya. Wow, 20 jam. jam. Tiap hari. Tapi ganti-ganti orang kan? Ganti-ganti orang, ya. Itu Jadi kadang ngomong 1 jam aja udah capek loh. Iya. TikTok Live itu jadi jam 1 pagi sampai dari jam 5 pagi sampai jam 1 subuh. Oh. Iya. Itu tapi 3 shift ya, 3 shift. Nah, itu untuk ke branding, salah satu personal branding juga. Jadi kalau misalnya orang lihat, oh ada brand Kazel, meskipun mereka nggak beli, tapi seenggaknya mereka tahu, oh ada Kazel gitu loh. Seperti itu sih. Emang sekarang pasarnya ke situ, jadi ikutin zaman juga ya? Ikutin zaman, salah satu caranya ikutin zaman. Nah, pokoknya apapun yang zaman lagi minta, ya kita lebih menyesuaikan sih. Menyesuaikan. Beda banget nggak sih cara dulu dan dengan cara sekarang? Kalau dulu kan kayak harus datang ke distributor atau sekarang kayak perbedaannya apa sih kalau zaman dulu sama sekarang? Dulu sebelum COVID ya mungkin aku lebih banyak habis waktu itu di ketemu orang ya. Sekarang aku lebih by phone sih. Oh gitu. Nah itu kedua, tapi customer punya habit juga kayaknya berubah deh. Habitnya gimana? Dulu tuh mereka masih ada yang lebih suka online, ada yang ke toko, tapi sekarang kayak rata-rata lebih ke online sih sekarang. Karena dengan live itu kan otomatis memperlihatkan barangnya kan. Iya. Oh ini spill dong kakak nomor 1 gitu, di spilling barunya gimana, ceritain gitu. Akhirnya otomatis kayak, oh yaudah langsung beli kalau mereka suka gitu. Tapi offline tetap ada pasar, online tetap ada pasar, live tetap ada pasar mereka masing-masing sih, tergantung kebutuhan orang. Tapi kita harus menyediakan tiga-tiganya. Karena sekarang kayak lebih, kalau dulu kan kayak pembeli harus datengin toko, beli sama penjual. Kalau sekarang kayak penjual yang harus datengin pembeli. Jemput bola sih? Iya. Jemput bola. Dan itu by online semuanya rata-rata. Iya, kita jemput bola sih, kalau enggak susah ya bola mau datang kalau kita nggak jemput. Iya, sebenarnya TikTok Live itu juga kayak orang datang toko juga kan. Kita tiba-tiba orang scroll mampir ke toko kita, suka lihat barangnya, minta spill, beli, ya kan? Intinya gini sih, kalau TikTok Live atau apapun itu yang jualan ya harus konsisten sih. Konsisten artinya kita terus melakukannya sama berulang-ulang lagi, jadi otomatis orang akan tahu bahwa kita ada jualan seperti itu. Oke. Kita agak ganti haluan sedikit. Tadi kan hidup sebagai orang perantauan, mau nyari duit sebanyak-banyaknya di sini, di Jakarta, dan udah dapet duit. Terus yang mau gue tanyain, cara lu memandang sebuah uang ini gimana sih? Jadi gini, balik lagi, karena aku Kristen, jadi back to Bible lagi. Lebih baik mempunyai karunia menikmati daripada karunia memiliki. Lebih baik menikmati daripada memiliki. Ya, benar. Lebih baik menikmati daripada memiliki. Lebih baik mempunyai karunia menikmati dibanding karunia memiliki. Oke. Misalnya kita punya uang 1 miliar atau 100 juta di tabungan. Hati-hati loh, ambigu loh itu. Ya, benar. Kita punya uang 100 juta di tabungan, tapi kita tidak bisa memakainya dengan baik. Kita tidak bisa menikmati untuk orang lain, untuk kita, untuk keluarga kita tidak bisa memakainya. Tahu-tahu kita besok dipanggil Tuhan gitu ya. Apakah uang itu bisa kamu bawa pergi? Nggak bisa kan? Apakah itu uang punya kamu 100 juta? Bukan. Punya orang lain. Ya. Nah, berarti kamu tidak bisa menikmati. Lebih baik kita dengan uang pas-pasan, bersyukur kalau punya uang banyak lebih ya. Nah, kita bisa menikmati dengan uangnya kita pakai untuk kehidupan kita, keluarga kita, lingkungan kita lah, timnya kita. Aku sih lebih baik
seperti itu sih. Jadi intinya tidak mau dia sebagai tuan kita, Hmm. tapi sebagai alat untuk kita. Tapi itu sekarang, kalau dulu cari duit sebanyak-banyak ya? Enggak, dulu juga gini, mungkin sudah terpengaruh sama kehidupan keluarga yang sederhana. Jadi intinya aku lebih memandang uang itu sebagai suatu alat aja sih. Jadi tidak sebagai kalau boleh cerita gitu ya, dulu aku masih kerja sama orang itu aja, aku bisa kayak biaya yang kongko ke rumah sakit. Sampai gue mau nikah pun uang di rekening tinggal 50.000 gitu ya. Maksudnya untuk keluarga, untuk teman-teman kadang juga iya. Tapi sekarang lebih bijak lagi memakai duitnya gitu loh. Seperti itu. Oh, jadi dengan uang justru dipakai untuk membantu, terutama membantu keluarga dulu ya. Ya, lingkaran kecil dulu ya, lingkaran Jadi keluarga. walaupun lagi susah tapi tetap membantu. Ya, lingkaran keluarga. Tapi kita harus dengan bijak ya menggunakan uang itu. Bijaknya maksudnya kalau misalnya lagi Ada juga yang mempergunakan kebaikan kita untuk manfaatin itu bisa langsung say no aja gitu. Biasanya aku lebih kayak gitu sih. Biasanya kayak, misalnya Hansen mau pinjam uang sama saya ini. Jom pinjam uang dong. Oh, saya ada budget, tapi saya nggak bisa pinjamin, sorry. Singkat, jelas, dan padat. kalau saya mintanya Juh makan aja. Habis ini kita makan ya. Oke, itu berarti ada itu prinsip dapat apa diajarin sama orang tua dari keluarga. Enggak sih, sebenarnya lebih enggak. Cuman keluarga lebih, mungkin keluarga termasuk yang keluarga banget, dalam artian adalah lebih mementingkan keluarga gitu. Jadi akhirnya kita didik seperti itu sih. Terus ditambah lagi dengan Bible menceritakan seperti itu juga. Jadi otomatis terpengaruh juga dengan kehidupan kita. Ada gak sih prinsip dalam hidup seorang Jumaliu? Value lu apa sih dalam hidup ini? Kalau value-ku itu cuman menjadi berdampak sih. Dampak buat Iya. Buat orang keluarga kita, orang sekitar kita, tim kita, orang yang kita ketemuin. Jadi kita bisa memberikan energi positif buat orang kita. positif, jangan COVID ya. Semua boleh kecuali COVID ya. Oh, oke. Intinya berdampak sih. Jadi intinya kita harus bisa memberi pengaruh yang baik sih. Amazing. Oh, berarti menabur Menabur itu ya. menabur kebaikan. Gitu. Oh, salah. Beda-beda. Iya, karena gue lihat kalau si Juma ini orangnya maksudnya gampang memberi. Maksudnya, Ini pujian. Tapi iya, kapan lagi lo gue puji lo. Maksudnya orangnya Itu kayak bukan lu banget nggak ya. ragu-ragu gitu kalau misalnya mau memberi gitu. Maksudnya nah, ini salah satu value yang oke sih menurut gue ya. Harus dicontohi. Tapi Terima juga harus kasih. baik lagi dengan bijak. Jangan sampai kita memberi untuk Ya. dimanfaatkan ya. Ya, benar. Karena masih banyak banget manusia-manusia kampret yang suka menggunakan kebaikan orang. Oke, nah gue berusaha menyimpulkan tadi yang kita ngomongin. Yang pertama dalam kehidupan ini kalau misalnya lu mau usaha atau mungkin mau bertumbuh lah ya, Ya. kita harus punya mentor ya. Karena dari awal tadi kan Benar. si Juma punya mentor si keempat orang itu, 4 orang itu ya. termasuk pertua tadi ya tuh ya. Ya, salah satunya. Ya, maksudnya harus ada mentor yang ngajarin kita. Ya, benar. Itu nggak perlu orang yang kita kenal, kita bisa belajar dari YouTube juga bisa ya sebenarnya ya, Yes, dari buku, sekarang medianya banyak apa, iya bisa Sekarang belajar media. dari mana aja, Ya. ya kan? Kemudian harus berani mengambil resiko, nekat. Itu khusus yang mau usaha mungkin ya. Tapi harus punya ini dulu ya, udah punya Plan. punya pengetahuan dan pengalaman ya, yang ini jangan sampai nekat. Kalau nekatnya nggak ada pengetahuan itu memang bego. Oh iya, benar. Ya, Jadi harus ada ilmu dulu, ya. harus investasi ilmu dulu. Ya, balik lagi tadi ke mentoring juga dapat ilmu juga dari mereka kan. Yes. Baru kita berani hajar, udah siap ambil Ya. resiko. Yes. Terus harus punya strategi marketing, Sama baca peluang juga ya. lihat peluang yang ada. Ya. Sama tadi kalau gua lihat, harus maintain SDM. Tadi kan memperhatikan SDM juga, ya kan? Banyak banget yang kita pelajari. Sama value-nya juga duit itu sebenarnya cuma alat doang. Alat doang. Jadi kalau bisa kita gunakan, tapi untuk sebagai dampak juga bantu orang lain juga. Yes, benar. Jangan cuma buat disimpan sendiri doang. Benar. Ya. Anda bijak sekali, Pak. Gue tahu. Thank you so much juga Ya. sudah hadir dalam Creators Mind. Ya, aku panas loh sini. Butuh es jeruk. Semoga sukses buat bisnis Kazelnya dan Amin. bisnis-bisnis lainnya. Ini sekarang udah menjalar ke bisnis-bisnis lainnya ya. Boleh dong spill Akhirnya ya. ya, spill ya. Oh iya. Oke, Kazel itu baru launching satu brand Perfectly, itu khusus untuk mama Alisa dan ibu-ibu kantoran. Jadi bajunya lebih ke orang-orang kantoran sama mama Alisa. Itu udah launching kemarin tanggal 29 September. Oh. Under satu PT masing-masing. Terus nanti ke depannya lagi, semoga tahun ini kita ada toiletries itu kayak lotion baby.
tahun depan kita mau buka apotek. Wah, banyak sekali usahanya. Nanti semuanya kita mention di deskripsi aja ya, IG-nya ya kalau bisa teman-teman mau lihat ya. Ya. Oke, sukses buat kedepannya, buat keluarga juga, buat kehidupannya nanti ke depan bisa menjadi dampak sesuai dengan yang Anda inginkan. Amin. Teman-teman kalau misalnya merasa apa yang kita bagikan bisa bermanfaat buat orang lain, boleh bantu-bantu share ke teman-teman yang lain atau keluarga. Subscribe. Begini. Subscribe. Ya, Oh, pencet lonceng. Bukan ya? udah jangan pegang zaman. Oh, udah gak zaman lagi ya? Oke, oke. Ya udah, pokoknya terima kasih sudah mendengarkan. Semoga apa yang kita bagikan bisa membuat kita semua menjadi lebih positif, kreatif, dan produktif. Thank you so much, Zuma. Makasih. Bye-bye. Bye.